kali ini kita masuk ke sesi berikutnya. Karena kita sudah mengenal nih dari tadi, kita sedikit-sedikit bertanya kepada Habib Jindan tentang Habib Jindan sendiri, tentang pengalaman di pondok dan lain-lainnya. Kali ini kita akan masuk di sesi JPN. Apa itu teman-teman? Jepang mana? Jawab pertanyaan netizen. Oke. Sebelum kita mulai Habib Jindan, ini ada pertanyaan buat Habib Jindan dan juga pertanyaan buat saya. Nah, kira-kira mau pertanyaan buat saya dulu apa buat Habib Jindan dulu nih? Terserah. Ya. Apa kita sweet? Pink suit. Ayo pink suit ini ya teman-teman. 1, 2, ya. Nah, beliau langsung kalah. Ya. Maklum lah, adik harusnya kalah sama kakaknya. Walaupun kakak harusnya ngalah. Nah, nih, jadi karena beliau niki kalah, kita langsung bacakan pertanyaan pertama buat beliau niki. Insya Allah. Sudah siap, Beb? Insya Allah. Niki pertanyaan dari netizen. Jadi kita kemarin posting di beberapa akun sosmed. Nah, ini kita sudah kumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman asik tentunya. Nah, pertanyaan pertama dari Rahnia 2. Mau nanya sama kalian berdua. Sering berantem nggak? Ini pertanyaan yang unik. Umumnya pertanyaan untuk adik kakak. Nah, gimana itu, Beb? Enggak sih, enggak. Oh, harus praktek. Ya, gimana, Beb? Sering Enggak. berantem Kalau nggak? sekarang udah enggak. Oh, sekarang sudah enggak ya? Berarti dulunya sering. Iya. Iya. Dulu waktu masih kecil. Waktu masih kecil kita sering berantem. Biasanya berantemnya gara-gara apa itu? Ya, rebutan. Rebutan apa? Makanan, Cewek? enggak. Jangan ya, Dek, ya. Makanan, mainan, ya sebagainya. Ya lah. umumnya anak kecil lah ya, Beb ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Jadi dulu kita sering berantem, saya akui. Waktu kita masih kecil, guys, karena kita sama-sama kecil. Beliau masih mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, karena sama-sama cowok ya, guys. Itu mungkin hampir umum di kalangan kita semua ketika masih kecil, apalagi sama-sama cowoknya, sama-sama ceweknya, kadang sering rebutan. Nah, kemudian kita berantem, kalau udah ada yang nangis baru berhenti. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mau nggak, Habib Jindan, pertanyaan untuk saya. Jadi kita selang-seling aja biar enak nih, Ki. Ini Masya dari Anissa Allah. Arosalina. Apa itu pertanyaannya? Bib, izin bertanya, kalau ada orang yang membenci kita, sepatutnya kita harus bagaimana ya, Bib? Kalau ada orang yang membenci kita, kita harus ngapain nih kira-kira teman-teman? Nah, jadi gini, kalau kata ulama kita niku untuk di hal seperti ini itu as-sukutu salamah. Jadi kita diam itu kita insya Allah selamat. Karena apa? Orang yang membenci kita itu hidupnya hanya mencari kesalahan-kesalahan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, ketika dia ini membenci kita, selagi dia tidak melakukan tindakan apapun ataupun tidak menindas kita, tidak melakukan apa bahasanya? Kekerasan apalagi, ya sudahlah kita biarin. Karena bahkan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali yang membenci karena ya manusiawi, manusiawi hakul Adam jadinya manusiawi kalau kita itu sebagai manusia makhluk, apalagi kita itu dibenci sama orang karena semuanya. Kemarin seperti yang Gus Ajir niku katakan bahwa setiap manusia itu pasti ada pecintanya, ada pembencinya.
Karena apa? Rasulullah sendiri manusia yang paling sempurna di dunia ini, kekasihnya Allah itu masih banyak sekali yang membenci. Bahkan pembencinya bukan kaleng-kaleng. Pembencinya itu dari pamannya sendiri. Jadi sangat Iya. sadis. Kalau kita pembencian dari keluarga kita sendiri ya rasanya gimana gitu, sakitnya mendalam gitu. Bahkan tidak hanya membenci tapi sampai memerangi, sampai lah udah banyak sekali apa yang dilakukan seorang pamannya Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi sendiri, mengganggu di dakwahnya dan lain-lainnya. Tapi itu sangatlah wajar karena Allah sendiri seorang Kholik ataupun Tuhan kita semua, pencipta alam semesta, itu mencontohkan kepada kita semua bahwa sekelas Allah pun masih ada yang nggak percaya sama Allah, masih ada yang bahkan mencaci maki Allah. Paham Iya, jenengan? paham. Tapi menangi apa Menanggapi. ngalami seperti itu. Iya, Ada kan ada. orang-orang yang emang satu nggak percaya sama Allah dan lain-lainnya. Intinya kita ini diajarkan untuk ya bodoh amat lah, bodoh amat, yang penting tidak menyakiti kita, tidak merugikan kita, ya udahlah nggak masalah, karena seorang pembenci pasti akan hadir di kehidupan kita. Apalagi kita tahu kata-kata wa kullu dzi nikmatin mahsud. Masya Allah. Jadi setiap kita memiliki sebuah kenikmatan, sebuah anugerah, pasti ada aja orang yang hasut, ada aja orang yang nggak suka dengan kenikmatan apa yang kita miliki. Jadi gitu ya teman-teman. Intinya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, saran saya selagi dia tidak menyakiti kita, tidak berbuat kasar kepada kita, maka kita biarkan saja. Kalau bisa kita itu malah berbuat baik kepada dia. Jadi seperti itu. Minimal kita diam dengan perlakuannya dia. Maksimal apa yang dicontohkan Nabi. Nabi itu selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci beliau. Itu seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Habib Jindan. Ini pertanyaan dari Ihda Faradina. Ihda underscore Faradina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Ihda Faradina. Izin bertanya untuk Habib Syafiq dan Habib Jindan. Jadi kita berdua. Apa yang menjadi prinsip dari kehidupan Habib Syafiq dan Habib Jindan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa itu Bib? Prinsipnya jenengan dulu. Itu gimana? Prinsipnya ya bisa bermanfaat buat orang lain, bisa meng apa ya? Membanggakan orang Iya, tua. membanggakan orang Masya tua. Allah. Terus apa lagi? Sudah. Dah. Nah, jadi sangat luar biasa. Seperti kita tahu bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik ataupun sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini prinsip yang benar-benar kita bisa pegang. Karena apa? Kehidupan yang sejati adalah kehidupan di mana kita bisa membantu orang lain, bisa memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi seperti itu ya. Kita intinya bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, bagi seseorang di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Iya. Nah, lanjut Web. Kita pertanyaan selanjutnya. Untuk saya itu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari isi Awa 12. Apa itu pertanyaannya? Bagaimana cara agar kita bisa mempertahankan atau menjaga hafalan kita biar tidak hilang atau lupa padahal kita sering murojaah, itu bagaimana Bib? Nah, jadi ini berbicara tentang gimana kita menjaga hafalan ya.
Jadi sekelas Imam Syafi'i yang kita kenal itu beliau pernah kesulitan dalam hal menghafal. Mungkin syairnya kita tahu, banyak teman-teman asyik yang tahu bahwa syairnya itu berbunyi, nggak apa-apa pakai nada nih nggih. Boleh. Sakautu ila waqi'i su'akhifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nuru wa nurullahi la yuhda lil asi. Masya Allah, tepuk tangannya mana? Ya, jadi artinya dulu Imam Syafi'i ini pernah mengadu kepada gurunya yaitu Imam Waqi' tentang su'akhifdi, tentang kesulitannya beliau dalam hal menghafal. Fa'arsyadani, kemudian Imam Waqi' ini itu memberikan tips untuk Imam Syafi'i ini. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi Imam Syafi'i ini diperintahkan oleh gurunya untuk meninggalkan maksiat. Berkat sholawat maksiat minggat. Nah, jadi maksiat kita harus tinggalkan. Fa akhbaroni bi anna ilma nurun, dan beliau itu dikasih tahu, Imam Syafi'i ini diberitahu oleh gurunya bahwa yang namanya ilmu adalah nurun. Apa? Nurun. Apa itu nurun? Cahaya. Tetangga. Bukan nurun nyontek ya. Jadi ini salah kaprah ini kadang-kadang, bi anna ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu nyontek. Jadi kalian ujian tetap jangan nyontek teman-teman. Bi anna ilma nurun, karena ilmu ini adalah nur ataupun cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Jadi dan nur ataupun cahayanya Allah ini tidak diberikan ataupun tidak diturunkan kepada ahli maksiat. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita ketika pengen diberikan kemudahan dalam menghafal, pengen diberikan kemudahan untuk menjaga hafalan kita harus salah satunya dengan meninggalkan maksiat. Jadi mungkin seperti itu, Beb. Jadi kita meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat ataupun murojaah dan murojaah. Murojaah itu sudah bagus, tetapi ketika kita iringi dengan hal-hal yang kurang baik, maka percuma. Jadi gitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Habib Jindan. Ini unik. Apa guys? Unik pakai bola. Dari Naila KHNSS, mungkin kan saya. Titik kemudian underscore. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Izin bertanya, spek ceweknya Bib Jindan gimana sih? Masya Allah. Jadi ini ngeri-ngeri sedap. Jadi spek cewek ataupun perempuan idamannya Habib Jindan itu seperti apa sih? Ya yang pastinya soleh ya. Oh, soleha. Ya, salah. Ya, agak lain. Soleha. Terus apa itu, Beb? Apa cukup sampai situ? Iya, itu aja paling. Oh, itu Yang saja. penting itu penting. Yang penting apa? Perempuan. Iya, Oh, iya. pastinya iya. Kalau kata sini itu wis ya. Ya, jadi perempuan yang solehah Ya, itu. pastinya. Gak ada kriteria yang lain itu, Beb? Enggak, yang paling penting itu sih. Oh, paling penting, yang penting solehah tuh teman-teman. Jadi idaman seorang Habib Jindan ini yang penting solehah, nurut gitu, Masya Allah. Karena dunia mataun, asik. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al mar'ah
as-sholihah, Masya Allah. Dan sebaik-baiknya permata, sebaik-baiknya perhiasan adalah seseorang wanita yang sholihah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua diberikan jodoh yang soleh dan juga sholihah. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya buat saya itu pertanyaan selanjutnya apa, Beb? Ini dari Adel 156. Assalamualaikum Beb. Izin tanya, apa pandangan Islam tentang mengagumi seseorang dan bagaimana agar tetap dalam batas yang wajar? Nah, oke. Jadi gimana pandangan Islam Ya, terhadap hal mengagumi orang. seseorang. Jadi gini, mengagumi seseorang ataupun bisa kita simpulkan atau bisa kita ringkas dengan kata-kata cinta mungkin ya. Jadi Syekh Said Ramdhan Al-Buti itu beliau niku dawuh, Islam tak pernah melarang seorang untuk jatuh cinta. Cinta itu rasa sama seperti lapar dan tidak suka. Kemudian beliau melanjutkan, Islam tak berkata kepadamu jangan lapar, jangan tidak suka, jangan mencintai. Namun, ia berkata kepadamu, jika engkau lapar, maka jangan mencuri. Jika engkau tidak suka, maka jangan menzalimi. Jika engkau cinta, jangan menyimpang dan maksiat. Jadi seperti itu kalau pandangan Islam tentang cinta menurut Syekh Said Ramdhan Al-Buti. Kemudian batas wajar. Batas wajar kita mengagumi seseorang seperti yang kita ketahui bahwa ada kata-kata itu ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yawmamma wa abghid baghiduka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Apa artinya? Jadi kita dianjurkan ataupun diperintahkan untuk mencintai sewajarnya, dengan batas sewajarnya. Karena apa? Bisa jadi seorang yang kamu cintai itu kelak nanti bisa menjadi orang yang kamu benci. Jadi gitu nggih, sadis. Jadi benar-benar cinta bisa berubah menjadi benci. Sebaliknya wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Sebaliknya apa? Dan benci itu juga harus kita batasi sewajarnya saja. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita benci nantinya kita cintai. Tapi banyak ya orang-orang yang benci itu kemudian berubah menjadi cinta. Banyak nggak? Banyak. Termasuk ada di sini yang dulunya gitu. Ya, jadi kita tidak tahu apakah pagi bisa jadi kita cinta, malamnya kita benci, ataupun sebaliknya paginya kita cinta, malamnya kita benci. Jadi intinya kita itu gunakan cinta kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insya Allah cinta yang sejati, cinta yang tidak akan merugikan kita semua. Amin Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Intinya apa? Kita semua cinta dalam kebaikan ataupun cinta karena Allah. Itu seperti itu, teman-teman. Lanjut ke pertanyaan terakhir buat Habib Jindan. Pertanyaan selanjutnya buat Habib Jindan dari AAPRT AMI. Ini pertanyaannya kayaknya sudah kita bahas tadi. Ceritain awal Bib Syafiq sama Bib Jindan masuk ke dunia sholawat dan sekarang banyak dikenal kalangan remaja wanita sekarang. Jadi mungkin seperti tadi guys, ya nggak apa-apa kita jawab sedikit Habib Jindan, gimana itu? Ceritain awal, nggak apa-apa, biar kita ini lagi mengingat lagi awal karir, awal perjalanan Habib Jindan itu seperti apa tadi? Ya, mengikuti kakak, diajak kakak
untuk itu ikut sholawatan, Ya. terus dikenalin sama orang-orang. Paling itu aja sih. Oh ya, jadi itu kalau di sisi Habib Jindan. Nah, kalau di saya sendiri sebenarnya di awal itu ya pandangan saya tidak fokus ke acara-acara seperti itu, khususnya acara-acara sholawat seperti itu, dakwah di bidang itu, ataupun dakwah yang kita bisa ketahui bahwa ini dakwah tentang mahabbah, ataupun memperbesar cinta kita kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah sholawat tersebut. Tetapi selesai saya mondok, dulu saya mondok sekitar 6 tahun, itu mondok di Bumi Ayu Pondok Pesantren Darun Najat, pengasuhnya Romo Kiai Al-Mahfurlah Kiai Haji Aminuddin Masyudi bin Masyudi bin Abdul Ghani bin Yudhakarta bin Wangsa Chandra. Semoga beliau diberikan tempat yang terbaik. Amin. Nah, selama 6 tahun saya mondok, kemudian saya lanjut 1 tahun pengabdian di Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalibin Mentik Bumi Jawa Tegal, pengasuhnya yaitu Al Habib Soleh bin Thalib Alatos. Kemudian di akhir tahun 2023 saya selesai dalam pengabdian ataupun perjalanan mondok saya, kemudian saya pulang. Kemudian saya pulang ini ya sebenarnya nggak ada niatan ke situ gitu, niatan fokus ke bidang sholawat lah, bisa kita katakan bidang sholawat tersebut, tetapi saya lebih fokus ke usaha karena saya seneng banget usaha gitu. Dulu saya usaha ini itu intinya apa yang bisa menjadi uang saya lakukan asal halal teman-teman. Itu dari ya saya bertani ikan loh, jangan salah, saya dulu petani sampai sekarang guys. Gitu, saya dulu awal mondok awal selesai mondok saya, pulang saya, kemudian saya langsung melanjutkan kehidupan saya dengan itu berusaha, ya usaha ya sebisanya saya, karena saya juga seneng memelihara sesuatu gitu loh, asal nggak melihara tuyul ya Beb ya. Ya. Ya jangan ya Dek ya, itu seperti itu. Kemudian kenapa sih bisa sampai besar, alhamdulillah sampai ke titik ini ya, karena satu dukungan orang tua, dukungan guru-guru, doa semuanya, para teman-teman asik, alhamdulillah bisa sampai titik sekarang. Bikaulina alhamdulillah, karena ya itu tadi dukungan. Ya sebenarnya dulu ya nyambi, kadang ketika ada jadwal ya kita berangkat, tapi lebih fokus lagi ketika saya dapat apresiasi, dapat dukungan dari orang tua dan juga guru, saya semakin semangat. Karena sebenarnya kalau kita ambil minusnya, sebenarnya kita menjadi public figure itu ya minusnya sangat banyak. Sangat banyak, di privasi diri kita juga sudah nggak aman. Sekarang kemana-mana nggak aman ya Beb ya. Iya. Sekarang kemana-mana nggak aman ya, padahal kita masih di titik seperti kita sekarang, apalagi ketika sudah lebih besar dan lebih besar, amin Allahumma amin, Amin. itu ya minusnya di situ, tetapi ya pasti ada enaknya, itu seperti itu. Nah, karena ya kita kan bahasanya ngebulani, apa sih bahasa Indonesianya apa guys? Bahasanya mungkin Menyenangkan orang lain. kita bermasyarakat ataupun kita semua itu merangkul umat. Kita punya umat, banyak umatnya Rasulullah SAW. Artinya kita punya tanggung jawab di diri mereka semua. Ketika kita bahasanya mungkin bisa kita katakan fans itu kita mempunyai
tanggung jawab, itu seperti itu, kita dipertanggungjawabkan. Jadi ini kan bidang dakwah, jadi ya seperti itu. Ya ini yang bisa saya lakukan, mungkin emang ini jalan saya untuk bisa menyalurkan apa yang saya dapat di pondok, apa yang saya tahu, ilmu saya, mungkin ini menjadi jalannya. Semoga ya kayak saya sendiri mendapatkan keberkahannya, kita Amin. semua mendapatkan keberkahan tersebut. Amin Allahumma Amin. amin. Ya, kita bisa memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, Habib Jindan. Ya, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung. Insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa lagi Habib Jindan. Terima kasih hadirnya di podcast kita. Podcast apa itu? Asik ngobrol santai. Ya, asik aja, Boy. Semoga Habib Jindan ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala langkah-langkahnya. Jangan lupakan kita semua, nggih. Terima kasih Habib Jindan. ya sama-sama. Sama-sama, salaman dulu ya. Ya. Sebenarnya salamannya kayak gitu kalau di rumah, guys. Ya, tapi ini karena profesional. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat. Amin. Habib Jindan. Amin. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang nonton semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share jangan lupa. Wallahul musil ila sawa'is sabil walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan episode selanjutnya. Asik ngobrol santai. Rar. Rar. Itu seperti gitu. Apa? Rar. Terus minusnya? Weh. Habib Jindan maju dikit dulu. Nah, ya. Dari keluh ke saya. Action. Untuk bola. Oh ya. Iya. Iya, kayak gitu. Ya. Ya, itu sama kita sama-sama mati. Terus dulu. Oh. Gitu. Rar. Dengan sebaik-baiknya ataupun bisa rar, ataupun bisa kita umpani. Intinya bisa kita kebanyakan intinya ya. Ya, intinya mana? Ini nambah lagi.